Shalom. Selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, anak-anak kami remaja, Naposo, dan anak kami sekolah minggu. Marilah kita dengan sukacita beribadah di rumah kita masing-masing karena situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Marilah kita senantiasa tetap berdoa kepadanya agar wabah ini cepat berlalu, sehingga kita dapat bersekutu seperti sedia kala di gerejanya. Saudaraku dalam Yesus Kristus, minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis, yang artinya Minggu Ketritunggalan Allah. Dan dengan topik minggu kita adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, marilah kita saat teduh di dalam hati kita masing-masing sambil kita berdoa agar ibadah kita ini berjalan dengan baik. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 648 ayat 1 dan 2. Sangap di debata ama. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan,
bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami agar kami masuki ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 123 ayat 1. Ale dongan Nasaroha. Hukum Taurat Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ke-7 dan ke-8. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Dan hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 175 ayat 1 dan ayat 2. Tudia ho nalojai. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu, oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya,
agar ia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi umat nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Allah akan pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 112 ayat 1 dan ayat 2. Haleluya, tapujima. Epistel minggu kita hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Marilah kita baca secara responsoria. Yohanes menunjuk kepada Yesus pada keesokan harinya. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan
aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Mari kita nyanyi dari buku ND nomor 693 ayat 1 sampai 2. Yesus do Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara, naik ke surga, duduk di sebelah sana akan untuk hidup dan mati. Percaya pada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja kudus, persekutuan kudus, pengampunan orang kudus, izin daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyanyi dari buku ND nomor 28 ayat 1 dan 4. Hatani Jehovah. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, khotbah dalam kebaktian minggu ini, Minggu Trinitatis, Hasito Lusa Daun Nidebata, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 kita baca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi
dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa. Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekolah minggu, remaja, naposo, ibu bapak, serta orang tua kami lansia yang dikasihi Tuhan. Yang pertama perlu kita pahami bahwa cerita penciptaan atau kisah penciptaan dalam kitab Kejadian ini bukanlah laporan kronologis. Kisah penciptaan dalam kitab Kejadian ini bukanlah laporan detail, bukan penggambaran atau deskripsi tentang penciptaan langit, bumi, laut, dan segala isinya, termasuk manusia. Kalau cerita penciptaan ini dianggap sebagai laporan kronologi, maka kita akan terbentur dengan banyak pertanyaan, Bapak Ibu. Misalnya, dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang melihat itu? Tidak ada. Sebab manusia baru diciptakan pada hari yang ke-6. Atau dikatakan, jadilah terang dan jadilah terang itu. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Siapa yang melihat terang itu pada waktu itu? Tidak ada yang melihat, Bapak Ibu, sebab manusia baru diciptakan pada hari yang ke-6. Lalu muncul pertanyaan, apa gunanya kisah penciptaan ini bagi umat Allah dulu, sekarang, dan pada masa-masa yang akan datang? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah penciptaan ini bagi orang percaya adalah kesaksian. Kisah penciptaan ini bagi orang percaya adalah pengajaran. Adong dore batana manopa langit dohot tanoon rodi nasaisina. Ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Trinitatis yang bekerja menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Semua ciptaan itu sempurna, komplit. Tuhan merancang hubungan yang baik di antara semua ciptaan itu, serta memberikan musim, cuaca, iklim yang berguna bagi kelangsungan seluruh ciptaannya. Itu yang pertama yang harus kita pahami, Bapak Ibu, dari nas ini. Yang kedua, Bapak Ibu, nas ini sebenarnya memberikan pengajaran tentang keistimewaan manusia. Firman Tuhan ini sebenarnya berbicara tentang apa istimewanya manusia dibandingkan ciptaan yang lain. Paling tidak Bapak Ibu kita menemukan 3 keistimewaan manusia dibandingkan ciptaan yang lain dalam nas ini. Yang pertama, dalam ayat yang ke-26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Allah berbicara kepada dirinya sendiri, baiklah kita. Tolema ita topama jolma. Pertama
Pertanyaan besar adalah, untuk apa Allah harus berbicara terlebih dahulu kepada dirinya sebelum menciptakan manusia? Sebab kepada ciptaan yang lain Allah tidak melakukan hal itu, hanya kepada manusia. Yang menarik Bapak Ibu, Allah berbicara pada dirinya seperti dalam ayat 26 ini hanya ditemukan 2 kali dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah Kejadian 1 ayat 26 dan satu lagi dalam Kejadian 11 ayat 7. Dalam Kejadian 11 ayat 7 Allah berfirman, "Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka." Ini tentang reaksi Allah terhadap rencana manusia membangun menara Babel. Dalam 2 nas itu Bapak Ibu, firman Tuhan, baiklah kita. Apa artinya? Ketika Tuhan berbicara dan berfirman, baiklah kita, berarti Allah merasa perlu untuk melakukan sesuatu, dan apa yang akan Ia lakukan adalah sangat penting bagi Tuhan. Idola batan namanginang narikodo siulahonon ni debatai di rohana jala narikodo nanaing ulahonon ni debatai di bagasan roha dohot kehendakna. Ini keistimewaan kita yang pertama Bapak Ibu. Saya, Anda, kita semua diciptakan karena penting bagi Tuhan. Karena itu setiap manusia yang diciptakan Allah harus membuat hidupnya berguna, harus membuat hidupnya penting dan berarti bagi sesamanya, dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sebab kita ada di dunia ini diciptakan bukanlah kebetulan, tetapi ada tujuan Allah yang harus kita genapi. Apa itu? Seperti yang dikatakan oleh nyanyian yang sangat terkenal, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Sebab hidup ini harus menjadi berkat. Sederhana saja Bapak Ibu. Barang siapa yang memboroskan hidupnya untuk hal-hal yang tidak berguna, sebenarnya ia sudah merusak rancangan Tuhan di dalam dirinya. Manangise nau padao dirina sian sakap ni debata madau maibana sian lomo ni rohani debata. Sebaliknya, siapa yang setia dengan rancangan Allah itu, ia akan menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua Bapak Ibu, dalam nas ini dikatakan manusia diciptakan segambar dengan Allah. Manusia itu adalah imago Dei. Bahkan napas yang ada di dalam diri manusia adalah napas Allah. Taingok mamanginang tumiru rupani debatado hita di topak. Kita diciptakan seturut dengan gambar Tuhan. Artinya begini, sebenarnya tidak ada yang terlalu jelek, tidak ada yang terlalu cantik. Mengapa? Karena kita segambar dengan kemuliaan Tuhan. Bagaimanapun rupa kita Bapak Ibu, syukuri sebagai ciptaan yang terbaik dari Tuhan untuk diri kita. Bagi para remaja Naposo yang dikasihi oleh Tuhan, tidak perlu mengasosiasikan diri mirip atau menjadi seperti artis-artis K-pop, menjadi seperti artis Blackpink atau penyanyi-penyanyi Korea yang ganteng, putih, cantik dan lain-lain sebagainya. Tidak perlu. Mengapa? Karena engkau diciptakan segambar dengan Allah. Buat para ibu,
tidak perlu bereaksi berlebihan apabila mulai muncul kerutan di wajahmu para ibu. Dunia belum berakhir sekalipun di wajahmu ada keriput. Rawat seadanya saja. Kalau waktunya kulit kita itu kencang, yakin Bapak Ibu, kulit kita pasti masih kencang. Tetapi kalau waktunya sudah keriput, mau ditutup pakai make up yang bagaimanapun, anggona umatua do inamai jala inama si jalo otta siad dewata. Tetapi ada satu hal yang paling menarik dalam nas ini Bapak Ibu. Dikatakan tolema itatoppa majolma tumiru rupatta tudos tu pangalahota. Artinya Bapak Ibu, manusia diciptakan segambar dengan Allah. Maka setiap kali kita bertemu dengan orang lain, mereka harus melihat kemurahan kasih Tuhan ada di dalam dirimu. Dan sebaliknya, ketika kita bertemu dengan orang lain, hormati dia, sebab di dalam dirinya juga berdiam segala kepenuhan dan kemuliaan Allah. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, keistimewaan manusia dalam nas ini adalah kita diberkati dengan berkat yang komplit. Beranak cuculah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung di udara, atas binatang-binatang melata. Dan manusia juga diberikan tumbuhan yang berbiji, tumbuhan yang berbuah menjadi makanannya. Manusia diciptakan setelah semua kebutuhannya sudah dipersiapkan oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang marilah kita berkaca. Lihat siapa diri kita yang sebenarnya Bapak Ibu. Dari manakah kita menerima semua kemuliaan Allah itu? Apakah dasar kita menerima segala karunia, berkat dan kuasa dari Allah karena kebaikan kita kah itu Bapak Ibu? Atau karena untung nasib kita kah itu? Tidak Bapak Ibu. Sekali lagi tidak. Semuanya hanya karena kasih karunia Allah, pemberian Allah semata. Tuhan ingin kemuliaannya tetap nyata atas dirimu. Kemuliaannya tetap nyata atas segala ciptaannya. Tuhan ingin kemuliaannya terpancar di dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Sebagai manusia, mahkota ciptaan Allah, kita bertugas Bapak Ibu, teatron gloriae Dei. Bumi dan seluruh ciptaannya adalah panggung kemuliaan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menciptakan kami sungguh amat baik, bahkan jauh melebihi ciptaan yang lain. Segala kemuliaan-Mu, segala kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan ada di dalam diri kami. Karunia itu ya Bapa akan kami gunakan agar Tuhan dimuliakan melalui hidup kami sehari-hari. Kami juga semakin dikuatkan ya Bapa. Di tengah-tengah pandemi ini, Tuhanlah yang berkuasa sepenuhnya atas diri kami. Corona bisa saja merenggut nyawa kami, tetapi hidup kami sepenuhnya, bahkan mati kami juga, Tuhanlah yang empunya. Kuatkan kami ya Bapa, untuk bisa bertahan di dalam situasi new normal ini. Berikan kami hikmat ya Bapa dan kebijakan agar dapat memenangkan pergumulan ini dengan senantiasa menjalankan protokoler kesehatan. Kami berdoa secara khusus ya Bapa untuk rencana gerejamu
yang akan kembali melaksanakan ibadah di rumah-Mu ini pada minggu-minggu yang akan datang. Kami berserah ya Bapa, dan kami ingin melalui ibadah yang akan dilaksanakan di gereja ini, kami semua beroleh sukacita. Tidak ada ya Bapa muncul sakit penyakit di antara kami. Kami yakin dan percaya Roh Tuhan, Roh yang ada di dalam diri kami lebih besar daripada segala yang kami takutkan, daripada segala yang kami khawatirkan di dalam hidup kami ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami. Bentuklah hidup kami ya Bapa seturut dengan kehendak-Mu, menjadi alat kemuliaan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 116 ayat 1 sampai 2 di topaho doau sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.